Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada, di Indonesia, di luar Indonesia, di Amerika, di Belanda, kemudian di Timur Leste, di Afrika, di Jerman, ya. Saya berdoa saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi orang yang seiman dan satu roh, pasti mengerti, ya. Karena sekalipun mungkin kita seiman, tetapi belum tentu satu roh, saudara. Ya, itu sebabnya ketika kita berbicara tentang bahasa roh, yang satu iman bisa saja tidak mengerti, bahkan mencela. Kita berbicara tentang baptisan, ya, yang satu roh pasti mengerti, tetapi yang hanya satu iman belum tentu mengerti. Maka seperti kita lihat ada celoyan bagi mereka, saudaraku, ya. Tetapi PSD ada untuk memberikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, sekaligus menjawab mereka. Karena saya harus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan antikristus. Bagi yang satu roh, pasti mengerti. Ya, saudara, ya. Nah, mungkin di video-video saya yang akan datang juga mungkin sedikit agak santai. Tidak selalu harus tegang-tegang terus, ya. Dan penyampainya harus formal-formal, ya. Kita santai-santai saja. Mungkin kadang-kadang bisa saudara-saudara tertawa juga. Mungkin ada sedikit humor-humornya juga, agar saudara tidak bosan, ya. Kalau saudara yang melihat khotbah-khotbah yang sering itu tegang-tegang, ya, saya memang dasarnya humor, saudara. Nah, ini ketika mungkin format-format yang kedepannya bisa agak rileks, saudara, ya. Sudah stres di rumah, stres di kantor, ya. Jadi minimal tayangan PSD bisa menolong, memberkati saudara, menghibur saudara, bisa senyum-senyum sendiri. Bahkan ketika masuk di kamar mandi bisa berpikir sendiri, benar gak ya apa yang disampaikan PSD? Saudara penasaran, bisa senyum-senyum sendiri. Bahkan saya berdoa bisa masuk dalam mimpi saudara sesuatu hal yang baik, yang luar biasa, ya. Nah, ada pertanyaan seperti ini, ya. Ini baby saya lagi rewel, saudara, nggak apa-apa, ya. Ada pertanyaan gini, Pak Pendeta, saya mau tanya, apakah Adam secara manusia pertama itu menyembah Yesus? Oh iya, saudara, Yesus. Tetapi saat itu namanya bukan Yesus, belum kita kenal. Kenapa? Ya karena belum dinyatakan sebagai nama Yesus saat itu. Ada nggak dalilnya? Ya, istilah-istilah yang dari sebelah biasa pakai dalil. Kalau kita kan ada nggak kebenarannya? Ya kan, saudara? Ada dong. Semua ada di Alkitab. Di mana? Kita lihat di dalam Yohanes. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Tapi saya nggak akan baca kemudian mengupas ayat demi ayat, karena ini panjang. Kalau saudara mau, di live saya itu agak panjang durasinya, bisa sampai 1 jam, ya. Ini hanya beberapa menit saja. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Sejak semula adalah firman. Kita teringat penciptaan. Maka Elohim berfirman, jadilah ini, dan jadi. Pada awalnya adalah firman. Perhatikan, saudara. Dan dia adalah Elohim sendiri, kan, sepakat. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman tadi. Dan tanpa dia tidak satu pun yang terjadi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup. Di dalam dia mana? Firman tadi. Nah, lihat ayat selanjutnya. Datanglah seorang yang diutus Elohim, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, Yohanes datang untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes bukanlah terang, tetapi dia harus bersaksi tentang terang itu. Siapakah terang itu? Yang semula adalah firman. 9 kita lihat. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Lihat, siapakah itu? Itulah Yesus. Karena terang itu dia datang ke dalam dunia untuk menerangi dunia, dan dia sudah ada di dalam dunia, dan dia sudah jadi. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi jelas, saudara, Yesus itu ada sebelum Adam, tetapi belum dinyatakan nama Yesus saat itu. Nanti pada perjanjian baru dinyatakan Yesus. Tetapi pada tahun 1600 sampai 400 sebelum Masehi sudah ada nubuatan akan lahirnya penyelamat, dan dia sendiri adalah Elohim. Dalam nats bacaan ini, saudara, Yesus sehakikat dengan Elohim. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah terang manusia, dan terang itu datang ke dalam dunia. Dia ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi sangat jelas dasar Alkitab dan dasar kebenarannya bahwa Adam menyembah Yesus. Tetapi pada saat itu Yesus yang sekarang dulu adalah firman. Jelas. Ya. Saudara bisa bacalah supaya saudara bisa mengerti. Minta Roh Kudus memimpin. Saya percaya kalau saudara meminta dibaptis, saya akan baptiskan lewat jarak jauh. Ya, kita pakai video call aja. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti ini. Apakah ada saudara yang ingin saya baptis lewat jarak jauh? Ingin dibaptis oleh Pastor Eri? Saudara bisa menghubungi ya PSD atau berkomentar. Kita baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita hidup bagi kehidupan yang baru, dan kita diselamatkan bersama-sama. Satu saat kita bertemu di kerajaan surga, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Oke, baik, saudara. Bagi saudara-saudara yang ingin mensupport pelayanan PSD, ya, orang-orang kaya, harta kita tidak akan kita bawa meningsoi, saudara. Ya, ada orang yang bergelimpangan harta, entah mau dikemanakan hartanya. Menaburlah untuk kerajaan kekal. Bisa mensupport pelayanan PSD, ya. Apakah untuk memperkaya diri saya sendiri, saudara? Tidak, saudaraku. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Minggu ini kita sudah menyalurkan bantuan ke pembangunan gereja. Seorang hamba Tuhan masih muda yang gerejanya masih sangat sederhana. Saya tergerak mengorbankan diri saya dan mengajak saudara untuk membantu pembangunan gereja, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita tahu bahwa pembangunan gereja, saudara, agak sulit. Maka saya terbeban, harus mengambil itu, beban itu. Ayo orang-orang kaya menabur untuk kerajaan surga. Kamu nggak bawa hartamu, ya. Silahkan saudara bisa menyalurkan lewat nomor rekening yang tertera di bawah ini, ya. Dan minggu ini kita sudah menyalurkan. Tim kita, saudara, yang menyalurkan di luar daerah karena saya nggak bisa kemana-mana. Walaupun saya ada stay di satu daerah, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, semua bisa. Yang penting kita mau untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih yang sudah mensupport. Saya berdoa saudara diberkati, sehat, kuat, dan apa yang saudara tabur bernilai kekekalan. Upah saudara ada di surga. Karena kita tahu, Alkitab berkata, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, memiutangi Tuhan. Apalagi saudara menabur untuk gedung gereja, untuk Tuhan sendiri. Tidak sia-sia. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan share video-video ini. Dan saudara yang terbeban, silahkan. Kita membantu, memberkati banyak orang. Bukan cuma di daerah-daerah tertentu, tapi Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, saya lihat di media sosial, Pak Vera ya. Baru-baru ini gedungnya terbakar, saudara. Ya, kalau saudara terbeban juga, saya tergerak untuk ngomong kepada saudara. Dia nggak kenal saya, tapi saya melihat pada saat gedungnya terbakar. Mungkin seberapa saja kita memberkati hamba Tuhan ini, kita tahu bahwa apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Oke, saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Amin, amin.